Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farafida dengan NIM 12300020232. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai biomekanika denyut jantung yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Berikut untuk biodata saya. Untuk pokok pembahasan kali ini, yang pertama yaitu menghitung detak jantung dan menentukan aktivitas fisik berdasarkan detak jantung. Yang kedua, ada metode yang digunakan adalah metode Carnot-Venn. Lalu mahasiswa melakukan perhitungan detak jantung secara mandiri untuk menentukan detak jantungnya dan detak jantungnya. Kemudian dapat nilai zona jantung Carnot-Venn. Dan yang keempat, jelaskan hubungan antara detak jantung, aktivitas, dan metabolisme. Ini referensi dari https Lunan Beyond com Carnot-Venn Heart Rate. Langsung saja, yang pertama yaitu metode Carnot-Venn. Jadi, metode Carnot-Venn adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung. Jadi, ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda. Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Untuk menggunakan rumus ini, Anda perlu mengetahui detak jantung istirahat dan maksimum Anda. Persyaratan untuk menghitung zona detak jantung Anda memerlukan dua angka dan keterampilan matematika dasar. Yang pertama, detak jantung istirahat Anda. Yang kedua, detak jantung maksimum Anda. Cadangan detak jantung. Rumus Carnot menggunakan cadangan detak jantung. Ini adalah angka ukuran kisaran antara detak jantung istirahat Anda dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Rumusnya yaitu cadangan HR sama dengan HR maksimum dan HR istirahat. Atau cadangan detak jantung sama dengan detak jantung maksimal dikurangi detak jantung istirahat. Selanjutnya yaitu target detak jantung. Untuk mengetahui zona detak jantung yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat Anda ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung. Untuk rumusnya, target HR sama dengan cadangan HR dikali intensitas per persen ditambah HR istirahat, atau target detak jantung sama dengan cadangan detak jantung dikali intensitas per persen ditambah detak jantung istirahat. Zona detak jantung Carnot-Venn. Rumus Carnot-Venn mendefinisikan 5 zona berikut. Menggunakan dua angka, dua menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atasnya. Zona 1, intensitas 50% sampai 60%. Zona 2, 60% sampai 70% intensitas. Zona 3, 70% sampai 80% intensitas. Zona 4, intensitas 80% sampai 90%. Lalu yang terakhir zona 5, intensitas 90% sampai 100%. Tiga zona pertama adalah aerobik, dua yang terakhir adalah anaerobik. Ambang anaerobik Anda adalah sekitar 80% intensitas. Contoh, pada hari ini saya mengukur detak jantung saya sekitar jam 7 tadi. Lalu saya akan menggunakan angka-angka ini untuk menunjukkan kepada Anda sebuah contoh perhitungan. Jangan lupa bahwa setiap orang memiliki denyut jantung yang berbeda. Jadi, gunakan denyut jantung Anda saat melakukan perhitungan.
Denyut jantung istirahat saya itu 78 dan denyut jantung maksimum saya itu 200. Dari mana 200? Jadi angka 200 itu diperoleh dari 220 dikurangi 200. Contoh, menghitung cadangan detak jantung. Cadangan sama dengan 200 dikurangi 78 sama dengan 122. Jadi 200 ini dari denyut jantung maksimum saya dikurangi denyut jantung istirahat saya. Lalu untuk menghitung zona, yang pertama yaitu zona 50%, 122 dikali 50% ditambah 78 sama dengan 139. Lalu yang kedua ada 122 dikali 60% ditambah 78 sama dengan 151. Dan yang selanjutnya 122 dikali 70% ditambah 78 sama dengan 163. Kemudian ada 122 dikali 80% ditambah 78 sama dengan 176. Dan selanjutnya 122 kali 90% sama dengan 188. Dan yang terakhir 122 kali 100% sama ditambah 70% sama dengan 200. Yang saya harus lakukan adalah menerapkan cadangan detak jantung, intensitas, dan jantung istirahat ke dalam formula. Satu-satunya angka yang berubah adalah intensitasnya. Dan sekarang zona detak jantung dapat ditentukan. Jadi zona detak jantung saya yang pertama 139 sampai 151, zona yang kedua 151 sampai 163, dan zona yang ketiga 163 sampai 176, lalu zona yang keempat 170 sampai 188, dan zona yang terakhir yaitu zona 5 188 sampai 200. Sekian. Lalu saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung, yang memberikan informasi penting tentang kondisi aktivitas fisik, merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, rangka, dan meningkat pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga, lalu aktivitas selama dalam perjalanan, dan aktivitas lain yang dilakukan jantung untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Yang terakhir yaitu metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Mungkin sekian presentasi dari tugas saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.